Teruntuk mereka yang ingkar, kabarnya adalah sebuah dusta, hingga bertambahlah keingkaran. Teruntuk yang lemah iman, kabarnya mengganjilkan. Berat untuk diterima, namun sulit untuk menolaknya. Namun, teruntuk mereka yang kuat imannya, kabarnya adalah berita gembira. Diterimanya dengan penuh iman, tanpa terbesit keraguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sekalian, selamat malam dan selamat datang di acara pengajian Muhammadiyah Juanda dengan tema Isra Mi'raj, titik balik kejayaan. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya, Khairul Amal, sebagai pembawa acara pada malam hari ini untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu adalah pembukaan, kemudian dilanjut dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga adalah acara inti kita, yaitu penyampaian materi dan sesi diskusi, kemudian yang terakhir adalah penutup. Baiklah, tanpa menunggu lama lagi, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Melangkah kepada acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudari kita, Kanda Qurrata Ayun. Kepada Kanda Qurrata Ayun, kami persilakan. Terima kasih kepada Khairul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suaranya jelas? Jelas, Kak. Oke. Bapak dan Ibu sekalian dan Jelas. teman-teman semuanya, malam ini saya akan membacakan Al-Quran Surah Al-Isra ayat 78 sampai 82. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيمي الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك عسى أن
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar,
dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Dan katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lantunan merdu ayat-ayat suci Al-Quran semoga dapat menambah keberkahan acara kita pada malam hari ini dan mendatangkan pahala baik yang membaca maupun yang mendengarkannya. Baiklah, melanjut kepada acara selanjutnya, yaitu acara inti kita pada malam ini adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Arifin Nugroho serta dipandu oleh seorang moderator, yaitu adalah dosen Politeknik Keuangan Negara STAN. Beliau adalah Bapak Sofan Marsus, SE, AK, MSc, CA. Kepada Bapak Sofan Marsus, kami persilakan. Mari hadirin dapat menyambut Pak Sofan dengan memberikan reaction pada kolom pada akun Zoom masing-masing. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ikhwati iman yang tergabung dalam forum komunikasi mahasiswa Muhammadiyah ya, STAN Muhammadiyah. Pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah yang luar biasa, nikmat yang begitu banyak ya kepada kita sekalian. Bermuwajahah, bersilaturahim meskipun lewat media virtual untuk bersama-sama. Merupakan kajian kedua Mas Amal ya, kalau tidak salah di pengajian Juanda yang kita gagas jelang Ramadan ini. Iya, betul Bapak. Waktu itu pembukaannya oleh Pak Dubes ya, Libanon. Nah, sekarang juga Ustadz kita yang dekat dengan Masjidil Aqsa gitu ya, dan Ustadz sekarang yang akan mengisi Ustadz Arifin Nugroho juga kita mengetahui sering muhibah ke Palestina, Masjidil Aqsa. Nah, ikhwat iman rahimakumullah, adik-adik mahasiswa, rekan-rekan sekalian, konstituen Muhammadiyah di kampus kita STAN, ya Isra Miraj tadi disampaikan juga ya, kita ketahui bersama merupakan titik balik ya, ini nanti menjadi tema kita bersama ya. Mengapa titik balik, barangkali nanti dibedah oleh Ustadz. Paling tidak yang saya ketahui, kita waktu itu Rasulullah menghadapi tahun kesedihan ya, Amul Huzni, ditinggal oleh istrinya beliau yang mendukung perjuangan beliau, ditinggal pamannya. Nah, kemudian dengan Isra Miraj, Rasul semacam diberikan hiburan ya, bahwa beliau berjuang, insya Allah ada yang memperhatikan, juga menjalankan beban dari Allah Subhanahu wa taala.
banyak kajian yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj ini. Ada yang bahkan kajian keilmuan ya, dihubungkan dengan teori relativitas Einstein ya, karena perjalanan Rasulullah cukup panjang tetapi bisa dilaksanakan. Ayatnya sering dibaca tadi kalau oleh qiraah kita tentang sholat ya, tapi juga ada tentang ke Masjidil Aqsa di surat Al-Aqsa. Kemudian perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha di surat An-Najm. Nah, mungkin itu sekedar mengingatkan kembali ya tentang rumit Isra Mi'raj. Saya dulu pernah membaca tarikh itu Munawwar Khalil Ustaz ya. Saya baca dulu sekitar SMP itu membaca itu enak ya waktu itu ya, memang salah satunya yang dikutip di sini ya. Abu Bakar itu pas mendengar itu kan yang lain-lain menceritakan ini mana mungkin Rasulullah menempuh perjalanan itu. Abu Bakar baru mendengar aja saya mengimani ya kalau Rasulullah menyatakan hal itu. Nah mungkin itu saya sekelumit tentang Ustadz. Saya mencari biodata poros transaktivis tadi ya. Beliau lulusan dan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik, tanpa memperpanjang waktu, mungkin kami persilakan pada Ustadz untuk mengisi ceramah pada kajian Isra Mi'raj ini. Mangga Ustadz, dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Sofan atas moderasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada sahabat sekalian yang sudah mengizinkan saya untuk bersilaturahmi. Ustaz Sofan yang sudah memoderasi acara kita pada malam hari ini, yang sudah memberikan paparan pembukaan yang Masya Allah luar biasa. Memang sekelumit tetapi itu conclusion dari beberapa hal yang dibicarakan oleh para ulama berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Dan juga Mas Khairul Amal tadi di awal membacakan puisi nampaknya ya. Yang itu juga menjadi bahagian yang perlu untuk dicermati. Karena yang akan kita bahas ini adalah mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW setelah Al-Quran. Tetapi ini mukjizat yang spesial khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Tidak ada para nabi yang diberikan mukjizat ini. Maka tentu karena spesialnya, karena khususnya, selain mengandung anugerah yang besar untuk umat ini, di satu sisi dia mengundang fitnah juga buat umat. Ya. Dan itu sudah terjadi sejak hari pertama ketika Nabi SAW menyampaikan tentang perkara ini kepada orang-orang yang ada di Mekah. Walau kala itu yang menginisiasi adalah Abu Jahal, agar Nabi menceritakan peristiwa itu. Dan itu terjadi. Ya, artinya yang disampaikan oleh Mas Khairul Amal tadi, memang itulah dia realitanya. Ketika berbicara tentang Isra dan Mi'raj, ya kalau yang ada di hadapan saya ini sahabat-sahabat iman semua, gitu ya. Wah, konstituen Muhammadiyah pasti tidak mungkin, ya, tidak percaya dengan Isra dan Mi'raj. Tetapi ada beberapa yang dalam tanda kutip itu mereka membawa amanah pendidikan karena mereka akademisi, dan bersamaan dengan itu mereka juga meragukan tentang Isra dan Mi'raj ini dengan berbagai macam sanggahan dan tanggapan. Ya. Nah, karena itu tadi, ini merupakan mukjizat terbesar setelah Al-Quran dan mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala spesialkan dan khususkan hanya buat baginda Nabi SAW.
Itu yang pertama. Jadi yang perlu untuk ditanggapi bersama, karena kan di hadapan saya ini adalah insan pendidikan, maka tentu bahasanya juga akan sedikit berbeda ya. Dengan mungkin kalau ini bicaranya di depan ibu-ibu pengajian yang awam atau umum ya. Karena mukadimahnya juga sudah Masya Allah ini menggugah. Mukadimahnya diawali dengan puisi, dan mukadimahnya tadi Ustaz Sofwan juga sudah mengawalkan dengan conclusion. Jadi seolah mengajak saya untuk ngegas agar lebih dalam kita membahas tentang masalah Isra dan Mi'raj ini. Yang kedua, selain daripada fenomena berkaitan dengan masalah Isra Mi'raj di tengah masyarakat, di antara yang menerima dan menolak. Yang kedua juga, Isra Mi'raj ini karena dia adalah mukjizat yang agung, maka banyak sekali sudut pandang yang perlu untuk digali. Karena ini mukjizat agung untuk Nabi Muhammad SAW, maka secara tidak langsung dia adalah anugerah agung juga untuk umatnya. Karena mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad itu tidak spesial hanya untuk Nabi saja, tanpa memberikan bekas pada umatnya. Tidak, karena mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan memberikan dampak pada umatnya. Ya, tugas kita adalah mencari dampak itu, atau mencari hikmah itu, atau mencari value-nya untuk kehidupan kita. Yang paling sering digaungkan ketika berbicara tentang Isra Mi'raj itu adalah perkara kaitan dengan sholat. Bukan salah, karena memang Isra Mi'raj ini adalah mukjizat yang besar, maka hikmahnya juga besar, banyak. Salah satunya sholat. Tetapi selain sholat, kita perlu tahu bahwa ribuan hikmah yang bisa digali, diambil dari situ. Bahkan semangatnya saja kan Masya Allah ya. Mungkin di antara mukjizat yang Allah ceritakan langsung disebut nama suratnya itu ya hanya Al-Isra ini. Beserta dengan An-Najm, walaupun dengan sematan tanda langit. Ya. Tetapi itu sudah mewakili Mi'raj. Ya kan? Kalau misalkan contoh hari besar agama yang ada saja di Indonesia. Misalkan apa yang ada? Maulid Nabi. Tidak ada surat Al-Maulid, tidak ada. Hijrah Nabi, 1 Muharram diperingati sebagai awal tahun. Tidak ada surah Al-Muharram, tidak ada. Tidak ada surah Al-Hijrah, tidak ada. Idul Fitri, Idul Adha saja tidak ada surat Al-Fitri, Al-Adha, tidak ada. Tapi begitu Isra Mi'raj, itu ada surat yang namanya Al-Isra. Coba bayangkan, nah ini kan isyarat tersendiri. Kalau bahasa orang Arab itu Al-Labibu bil isyarat yafham. Orang cerdas itu ya dengan isyarat saja dia bisa memahami. Ada isyarat di sana. Apalagi dengan 111 ayat yang ada, itu ayat pertamanya yang membahas tentang Al-Isra. Namanya Al-Isra, langsung bahas Al-Isra, to the point. Ayat ini bukan ayat pendek. Kalau ayat pendek, oke ya, mungkin langsung aja to the point, karena memang jumlah ayatnya pendek. Jumlahnya ayatnya lebih dari 100. Ya. Jadi ketika awalnya langsung membahas tentang itu ada isyarat keutamaan tersendiri. Surat Al-Baqarah tidak serta-merta ayat pertamanya langsung membahas Al-Baqarah, tidak. Ali Imran tidak serta-merta ayat pertamanya membahas keluarga Imran, tidak. An-Nisa juga begitu. Al-Maidah juga sama. Tapi ketika Al-Kahfi misalkan yang sama-sama lah bentuknya, tapi tidak boleh. Al-Isra langsung. Allah Subhanahu wa taala to the point. Di ayat pertamanya langsung dengan firman-Nya Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Itu artinya langsung membahas tentang itu. Jadi singkatnya adalah ini merupakan mukjizat yang menjadi anugerah bagi kita. Sudut pandangnya banyak. Sudut pandang titik balik yang kita ambil pada malam hari ini sebagai satu tema, sudut pandang sholat, sudut pandang menjalani problem dakwah misalkan, atau sudut pandang tentang surga dan neraka karena bahagianya, atau sudut pandang tentang teori-teori ilmiah, entah teori relativitas ya, atau teori perjalanan, atau apalagi ilmu kehewanan, bahkan ada yang membahas ketika berbicara tentang buruk. Nah, ini hewan model apa seperti itu. Nah, ilmu administrasi pun ada yang membahas, nah, gitu ya, tentang akuntansi dan lain sebagainya. Semua bisa karena memang ini adalah mukjizat yang agung. Tetapi selama koridornya itu adalah membahas sesuatu yang baik dari Isra dan Mi'raj, maka insya Allah itu pada koridor yang benar, koridor yang pas. Yang tidak benar dan tidak pas itu ketika membicarakan tentang validitas Isra Mi'raj. Ya, ada yang mengatakan nggak mungkin Isra Mi'raj. Bagaimana Isra Mi'raj ya? Wah, ini adalah sebuah
candaan dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu untuk diwaspadai. Tapi mudah-mudahan sih di hadapan saya tidak ada, sehingga tidak perlu diperdalam berkaitan dengan masalah sanggahan tentang validitas Isra dan Mi'raj. Saya mau mencoba untuk mengambil satu momen, atau bukan satu momen, satu sudut pandang yang perlu untuk kita ambil, ya. Karena tadi banyak sekali yang bisa kita ambil, tapi tentu waktu tidak akan cukup ketika membahas keseluruhan, karena begitu agungnya mukjizat ini. Saya akan ambil satu. Dari sisi bagaimana Isra dan Mi'raj ini ketika kita melihat lembaran-lembaran sejarah, ini merupakan titik balik. Kalau dibuat grafik dari dakwah itu, dia tidak serta-merta dari awal dakwah, grafik itu terus selalu meningkat, naik, dan naik. Tidak. Dia mengalami pasang surut, naik turun. Tetapi secara global, naik turunnya itu seolah kalau dibikin grafik sedikit naik di awal, langsung turun, sampai pada titik nadir. Baru ada grafik naik lagi, naik, dan terus naik. Sampai dengan sekarang. Nah, ada titik nadir cekungan seperti jurang itu, kalau mau dibikin satu lingkaran penanda, maka titik nadir itu adalah titik di titik Isra dan Mi'raj. Karena memang tadi, Ustadz Sofan sudah mengawali dengan bahasa ini terjadi pada Amul Huzn, tahun kesedihan, karena di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat oleh paman, lalu jarak 2,5 bulan sampai 3 bulan setelahnya Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Jadi 2 orang yang mensupport dakwah beliau meninggal. Tapi mukadimahnya bukan hanya sekedar itu. Kalau itu hanya jarak sekitar 6 bulan mungkin dari Isra dan Mi'raj. Atau paling lama 1 tahun kalau yang mengambil teori itu terjadi setelah Amul Huzn. Ya. Nah, kalau dilihat, itu ternyata panjang juga runutannya. Jadi Isra dan Mi'raj ini adalah mukjizat yang tidak serta-merta Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada beliau. Tidak serta-merta gitu, tiba-tiba pada malam hari langsung Malaikat Jibril datang mengetuk pintu Nabi. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Ayo berangkat. Ada apa ini? Ayo berangkat. Enggak begitu. Ada mukaddimahnya. Nah, ketika kita memahami mukaddimah ini, maka kita akan sedikit menemukan anatomi gitu dari maksud dan tujuan Isra dan Mi'raj. Sehingga kita juga mampu untuk bisa mengambil. Kalau dilihat secara dekat saja, seolah itu hanya sekedar hiburan bagi Nabi. Karena baru ditinggal wafat oleh paman dan istrinya. Tetapi bukan semata hanya untuk itu. Karena begini, kita lihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 40 tahun mendapat wahyu. Lalu dari usia itulah dihitung sebagai awal dakwah, dan tahun itu di awal tahun pertama dari kenabian. Sampai 3 tahun ke depan, dakwah dilakukan secara sirriyah, diam-diam. Person to person, diam-diam itu. Datangi satu orang, datangi satu rumah. Tidak secara terbuka. Ya. Ketika ini sudah berjalan selama 3 tahun, ada pengikut kurang lebih hampir 48-50 orang. Ada perintah untuk dakwah secara jahriyah, terang-terangan. Masuk di tahun keempat. Ya. Dakwah terang-terangan. Diawali dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada keluarga besarnya dulu, Bani Hashim. Dikumpulkan. Ya, untuk menyampaikan bahwa aku adalah hamba yang diutus untuk menjadi Rasul akhir zaman. Wah, penolakan luar biasa. Digawangi oleh paman beliau Abu Lahab. Tetapi di tengah penolakan yang luar biasa itu, Nabi melihat ada orang yang memang tidak menerima secara langsung, tapi mereka diam, seolah mereka berpikir. Maka Nabi melihat ini ada celah bahwa dakwah ini akan diterima. Walaupun penolakan luar biasa, coba bayangkan ya, Nabi tidak sekedar fokus pada penolakannya loh. Ini psikologis tersendiri gitu ya. Nabi tidak fokus hanya pada penolakannya yang luar biasa, tapi Nabi melihat ada orang yang diam dan nampak mereka berpikir. Maka Nabi setelah itu, penolakan yang luar biasa dari Abu Lahab, tetapi ditanggapi juga oleh Abu Thalib kala itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba kapasitas yang lebih besar. Dikumpulkanlah semua orang Quraisy kala itu. Beliau naik ke salah satu bukit yang ada di Mekah, lalu memanggil, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdi Syam, sampai akhirnya wahai Bani Abdi Manaf. Ya, diminta untuk kumpul semuanya. Ya. Ketika diminta untuk kumpul itu, baru beliau menyampaikan, andai kalian aku sampaikan bahwa di belakang gunung ini ada musuh yang siap menyerang kalian, apakah kalian percaya? Maka semua orang yang ada di situ mengatakan, percaya wahai Muhammad, karena tidak ada jejak digital, bukan jejak digital ya. Tidak ada jejak bagaimana kalian itu membohongi, bagaimana engkau membohongi kami.
Nah, baru Nabi mengatakan, kalau kalian percaya denganku, maka ketahuilah bahwa aku adalah utusan Allah yang diperintahkan untuk mendakwahkan manusia kepada agama tauhid. Baru sampai begitu langsung Abu Lahab bereaksi lagi. Tabban laka ya Muhammad. Alihada jama'atana. Celaka engkau Muhammad. Apakah untuk ini kau kumpulkan kami? Nah, gitu kan. Akhirnya turun surat Al-Lahab itu. Nah, mulai dari sini dakwah jahriyah ini ternyata bukan kok lebih mudah ya, tapi luar biasa kesulitan yang dihadapi, kan tekanan demi tekanan. Sampai akhirnya di tahun kelima dari kenabian, karena tekanan begitu menjadi, ya keluarga-keluarga yang baru masuk Islam itu, ada keluarga Yasir yang dibunuh dengan menggunakan baju besi yang dipanasi lalu dipakaikan ke mereka sehingga syahid di antara mereka. Lalu ada lagi yang lain digulung dengan tikar, diikat lalu diasapi dari bawah. Lalu ada lagi yang ditarik dengan dengan kuda, lalu ada yang dipukuli, nah, macam-macam. Melihat itu Nabi tidak kuat gitu ya. Tidak kuat itu artinya kepada umatnya ini berat buat mereka. Maka Nabi mengirim untuk mereka berhijrah. Di masanya ada 3 imperium besar, Persia, Romawi, Habasyah. Dipilih Habasyah. Kenapa? Karena di situ Najasyi kala itu masih memegang agama Nasrani yang ortodok, sedangkan Romawi sudah berbeda gitu ya. Bizantium kala itu sudah banyak campuran selain ortodok, ya kekuasaan yang lain juga ada di situ. Tapi intinya ngambil ke sana karena lebih dekat. Kalau Persia tidak mungkin karena Persia menyembah api. Sehingga lebih mudah untuk menjaga keimanan, bahasanya akan selaras dengan Najasyi, dikirim ke sana. Dengan izin Allah Najasyi menerima dan membuka. Tetapi di sana juga tidak menjadi lahan subur bagi dakwah Islam. Sedangkan yang di Mekah makin berat. Masuk tahun ke-6 makin berat lagi. Luar biasa ya, tekanan itu. Dan tidak berkembang sama sekali dakwah itu. Seolah seperti stuck kita. Sampai akhirnya di tahun ke-7, 3 tahun sebelum Isra dan Mi'raj, kurang lebih. 3,5 tahun sebelum Isra dan Mi'raj. Ini kita udah tahu ya, mulai turun, mulai sulit. Ya luar biasa. Dakwah ke kabilah yang ada di kanan kiri tidak mau menerima. Seolah betul-betul ditutup gitu. Di tahun ke-7 dari kenabian, kafir Quraisy bikin kesepakatan untuk mengasingkan Muhammad dan para pengikutnya. Diasingkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Ya, ditulis di satu lembar kulit sebagai piagam pengasingan yang ditempel di Ka'bah. Ya, mereka bisa saja sebenarnya langsung membunuh Nabi dan para pengikutnya bisa, tetapi kala itu Quraisy tidak mau menanggung aib itu. Tidak mau dia disebut oleh orang-orang yang ada di kabilah sekitarnya bahwa Quraisy yang katanya suku beradab, suku maju, suku terpelajar, kok tiba-tiba membunuh saudaranya sendiri tanpa alasan, itu agak berat buat mereka. Maka mereka membuat makar untuk membunuh Nabi dan para pengikutnya secara pelan-pelan. Maka apa? Diasingkan. Dan itu model biasa di antara mereka ketika ada yang melawan, itu diasingkan. Melawan, diasingkan. Maka ini diasingkan. Tetapi pengasingannya yang tidak manusiawi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kali itu dengan para pengikutnya diasingkan di satu lembah yang paling tandus yang ada di Mekah. Syi'ab Abi Thalib namanya. Dan ketika diasingkan itu tidak boleh membawa apa-apa. Jadi seolah hidupnya beralaskan tanah, beratapkan langit. Ditambah tidak boleh ada orang yang menjalin hubungan apapun pada orang-orang yang diasingkan. Tidak boleh mensupport makanan, tidak boleh berkomunikasi, tidak boleh. Ketahuan, bunuh. Masya Allah ya. Dan ini bukan berlaku sehari 2 hari, sahabat. Kalau sehari 2 hari aja aman ini. Pulang lagi, kita aja yang kemah baru 3 hari aja udah masuk angin gitu ya. Pulang-pulang kerokan. Ini bukan sebulan 2 bulan, 3 tahun. 3 tahun. Coba bayangkan, menjalani kehidupan yang begitu. Dan itu berat. Karena tidak ada yang boleh mengantar makanan, walaupun ada beberapa kabilah yang melihat, aduh kasihan sekali itu. Di sana ada saudara kita juga di sini. Akhirnya mereka diam-diam malam-malam menghantar makanan. Tapi itu pun tidak seberapa, tidak sebanding dengan jumlah yang ada. Sehingga beberapa riwayat menyampaikan Nabi itu sampai harus makan khasa Islam, ya, makan serangga yang ada di atas tanah, makan rerumputan yang ada di atas tanah itu, saking memang tidak adanya makanan. Ketika masuk tahun ke-3, dan itu belum ada titik terang kapan harus selesai pengasingan, karena ditulis tanpa waktu. Pokoknya diasingkan begitu saja. Di tahun ke-3, Nabi sudah merasakan betapa beratnya pengasingan itu, embargo itu, dan melihat sahabatnya juga nampak sudah tidak kuat lagi. Kalau diteruskan, banyak nyawa bergelimpangan. Ya, udah dakwah nggak jalan, nyawa bergelimpangan gitu kan. Maka Nabi minta kepada pamannya yang kala itu mengunjunginya. Nabi menyampaikan, wahai paman, tolong bikin kesepakatan baru agar orang-orang kafir Quraisy itu
mengilga, ya, menggagalkan atau menyudahi pengasingan. Wah, pamannya bilang, bagaimana mungkin? Sulit sekali. Mereka sudah sepakat seluruhnya. Mau masuk dari pintu mana kita? Maka Nabi mengatakan kala itu, begini paman, sampaikan pada mereka, pengasingan ini harus disudahi jika piagam yang mereka tulis dan mereka tempel di dinding Ka'bah itu usang atau rusak. Pamannya makin heran, bagaimana bisa, wahai Muhammad? Itu terbuat dari kulit yang ya sama aja kalau minta nunggu sampai itu usang, ya itu sebelum usang kalian sudah meninggal semua di sini. Nabi hanya mengatakan, sampaikan saja paman, sampaikan saja pada mereka. Aku pasrahkan kepada Allah. Masya Allah, luar biasa. Berangkat, disampaikan. Oh, orang kafir melihat ada apa namanya ya, permintaan seperti itu, ya dia masih tawarannya masih oke. Oh, nggak apa-apa. Kalau nunggu sampai usang sih nggak ada masalah. Justru bagus itu. Berarti diakhiri sampai dia usang. Oh, gitu ya. Kalau usang, ya berarti sebelum itu usang juga mereka sudah mati. Akhirnya paman Nabi SAW datang ke Ka'bah untuk melihat bagaimana kondisinya. Di luar dugaan, begitu sampai di sana, piagam itu sudah rusak. Hanya tertinggal kalimat Allah saja yang ada di sana. Ya, ada yang mengatakan dimakan rayap, ada yang mengatakan dimakan semut, apalah yang makan. Ya, karena memang ini tidak penting bagi kita yang makan, tapi rusak itu. Langsung Abu Thalib menyampaikan pada orang-orang kafir Quraisy berita tentang itu, tanpa menunggu kafir Quraisy setuju atau tidak, karena memang sudah disepakati, itu langsung Abu Thalib langsung berangkat menuju ke Syi'ab, lembah tersebut, lalu menyampaikan itu pada orang beriman, ya, pada kaum muslimin, lalu meminta mereka balik. Di Mekah orang kafir Quraisy yang menandatangani itu masih terheran-heran, kok bisa sampai usang begitu. Ya, tapi sudah perjanjian. Nabi akhirnya balik. Tapi ternyata balik atau lepas dari pengasingan ini tidak serta-merta selesai juga perkara. Masuk ke fase yang tadi disebutkan Amul Huzn. Paman Nabi yang usianya juga sudah tidak muda, hampir 80 tahun, sakit. Baru beberapa saat setelah Nabi pulang ke rumah. Dan ketika sakit, begitu sakitnya itu begitu keras sehingga cepat sekali membawa beliau menemui ajalnya. Yang menambah sedih karena pamannya tidak bisa mengucapkan syahadat. Wah, drop lagi tuh ya. Kalau kita bikin grafik, drop lagi. Nggak lama dari itu, istrinya juga yang sudah ada tanda sakit saat pengasingan, karena Khadijah radhiyallahu anha, biasa orang yang hidup dengan segala kecukupan, tiba-tiba harus tinggal di padang pasir, di lembah yang sulit lah pokoknya. Bagaimana hidup di tengah padang pasir di lembah seperti itu? Akhirnya 3 tahun hidup bersama dengan suaminya membuat beliau itu sakit. Dan sakit yang membawa beliau pada kematian. Berat sekali, karena apalagi kalau cerita detik terakhir kisah Khadijah meninggal dunia, netes air mata kita gitu kan. Betapa setianya beliau kepada suami. Maka Nabi pun merasakan kesedihan yang jauh lebih lagi karena melihat bagaimana kesedihan istri. Ketika dua-dua ini meninggal, belum selesai masa berkabungnya, kafir Quraisy berulah lagi. Mengetahui dua pendukungnya ini meninggal dunia dan tidak ada lagi dukungan pada Nabi, kala itu langsung kafir Quraisy memberikan putusan lagi lah ya, koror lagi harus mengusir Muhammad. Didatangi Nabi, diusir. Jangan kau injakkan kaki lagi di Mekah. Kalau kau injakkan kaki di Mekah, maka akan aku penggal. Halal pedang kami untuk menebas lehermu. Keluar Nabi. Karena pengusiran itu tiba-tiba, jadi tidak bisa membawa sahabat yang lain untuk bersama, tidak bisa membawa harta benda yang bisa agak. Keluar apa adanya, bersama dengan sahabatnya saja yang ada di rumah. Zaid bin Harithah yang biasa membantu. Berangkat. Ketika keluar bingung, mau kemana? Kemana lagi nih posisinya kita? Mau kemana? Tanya kabilah A, kabilah B, nggak ada yang mau terima. Akhirnya Nabi terbetik, kita datang ke Bani Sakif. Ya, di daerah Taif. Di sana ada saudara dari nenekku. Mungkin paman-pamanku masih mau menerima aku sebagai ponakannya. Karena orang Arab kan kuat persaudaraan. Tapi ternyata perjalanan keinginan Nabi untuk berangkat ke sana itu diendus oleh kafir Quraisy. Sehingga kafir Quraisy bersegera mengirim intelijennya untuk berangkat ke Taif dan memprovokasi orang yang ada di sana. Akan datang pada kalian orang yang memecah belah, orang yang menghina nenek moyang, orang yang memutus silaturahmi, orang yang akan menjadi sebab pertempuran, macam-macam. Sehingga timbul kebencian sebelum mengetahui tentang apa yang asli. Nah, begitu Nabi mendekat, mereka sudah siap. Dan ketika Nabi ingin masuk, mereka lempari batu. Seluruh sekujur tubuh beliau itu memerah dengan darah. Nabi hanya minta, diam dulu, dengarkan apa yang ingin saya sampaikan. Kalian kan belum tahu apa tujuan saya ke sini. Wah, tidak perlu, dilempar lagi. Begitu lemparan tidak berhenti, Zaid bin Harithah juga mengatakan, diam, stop kalau begitu lemparan kalian. Kami tidak akan mengatakan apa-apa. Kami akan pergi, tapi jangan lempar batu. Tapi enggak, dikejar juga itu. Ya, dikejar juga Nabi menghindar, dikejar, dilempar batu sampai akhirnya berlindung pada satu kebun anggur yang ada di Taif. Ya.
Disitulah akhirnya Nabi bertemu dengan Adas. Nah, ini hiburan berikutnya gitu ya. Jadi ada naik turun ya. Adas ini adalah budak dari seorang pemilik kebun anggur itu ketika diminta oleh majikannya untuk memberikan makanan karena tidak tega juga melihat orang yang dari ujung rambut sampai ujung kaki penuh dengan darah seolah dalam kondisi yang mengenaskan gitu ya, maka diminta. Oh, datang. Begitu dikasih, Nabi ingin meminumnya atau Nabi ingin memakannya itu sambil mendekatkan ke mulut, Nabi mengatakan Bismillah. Begitu mengatakan Bismillah langsung ditahan oleh Adas. Demi Allah, katakan siapa engkau? Nabi mengatakan, kenapa? Lalu Adas ini, budak ini mengatakan, aku tidak jumpa orang yang ada di sini mengucapkan kalimat seperti yang seperti apa yang kamu ucapkan. Maka Nabi dengan senyum mengatakan, dari mana engkau? Aku Adas dari Ninive, katanya. Oh, Ninive, kampung dari saudaraku Yunus bin Matta. Kaget lagi nih Adas. Dari mana kau tahu Yunus bin Matta? Oh, Ninive ini kampung di perbatasan utara Irak dan Syria. Di situ dulu Nabi Yunus bin Matta berdakwah. Dan kampung ini memang terkenal sampai dengan detik akhir. Ya, itu masih banyak rahib-rahib yang memegang agama dengan Hanif. Termasuk salah satunya Adas. Dan berikutnya adalah, kalau mungkin sahabat pernah dengar tentang cerita Salman Al-Farisi. Ya, punya guru di sana mengatakan bahwa akan datang Nabi akhir zaman di tanah Arab, maka beliau berangkat. Tapi intinya, dia mengetahui tentang agama itu. Maka ketika disampaikan begitu, Adas langsung terbuka hati. Terbuka hati dan akhirnya masuk ke dalam Islam. Nggak lama dari situ juga ada jin tersesat. Ini ada cerita tambahan. Jin tersesat masuk ke sana gitu. Karena ada jin yang diperintahkan oleh iblis, karena semasa Nabi itu diutus oleh Allah, iblis setan-setannya nggak bisa mencuri kabar dari langit. Ya, maka ini diperintahkan oleh iblis, anak buahnya itu untuk mencari apa gerangan sebabnya. Sampai akhirnya jin yang tersesat ini tadi jumpa Nabi di situ. Nabi sedang membaca beberapa ayat Al-Quran. Mendengar beberapa ayat Al-Quran ini, jin ini langsung masuk Islam. Ya, ini hiburan yang di tengah kesulitan yang dialami oleh Nabi. Ya. Ini selingan hiburan gitu. Nah, singkat cerita, Nabi langsung bersama dengan ketika luka sudah mulai mereda, tetapi bukan berarti mereda itu langsung sembuh ya. Ujung kepala sampai ujung kaki itu luka lebam kan pasti luar biasa rasa sakitnya ya. Beliau bergerak menuju ke Mekah kembali. Zaid bin Harithah mengatakan, wahai Rasul, bagaimana kita balik ke Mekah? Tidak mungkin bisa kita ke Mekah. Mereka sudah menolak kita. Kalau kita masuk nekat, kita ditebas leher. Nabi mengatakan kita jalan saja. Bismillah jalan. Di tengah perjalanan dihampiri Jibril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Jibril. Masya Allah Nabi ya. Coba bayangkan, ini paham tentang teori kehidupan gitu. Tidak serta-merta begitu didatangi Jibril langsung bilang, kenapa baru datang? Kenapa nggak dari tadi? Gitu kan. Lo tadi kan bisa menghalangi saya dari lemparan orang Taif. Itu kalau kita. Kalau Nabi tidak begitu ceritanya. Dia dengan senyuman dijawab salamnya. Dan ternyata bersama dengan malaikat Jibril itu ada malaikat penjaga gunung, Al-Akhbasyain. Lalu malaikat penjaga gunung ini menyampaikan salam dan menyampaikan niatnya. Wahai Muhammad, aku sudah izin pada Rabbku. Kalau kau izinkan untuk aku angkat 2 gunung yang ada di Mekah, aku timpakan kepada penduduk Taif, maka aku lakukan sekarang. Tapi Nabi kala itu mengatakan, tidak wahai malaikat. Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka itu sungguhnya kaum yang tidak paham saja. Nabi tahu kalau mereka itu terprovokasi gitu. Nabi lanjutkan, aku harapkan dari mereka keturunan yang nanti mentauhidkan Allah. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya nggak jadi, ya sudah berangkat lagi. Coba bayangkan. Juga nggak minta tolong sama Jibril. Jibril lindungin saya dong. Nggak begitu. Ya sudah pergi. Disitulah Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang masyhur di antara kita. Ya. Lalu setelah itu jalan. Begitu mendekat Mekah, Zaid bin Harithah diutus, coba kamu temui kabilah itu. Mau nggak berikan suaka pada kita, perlindungan? Temui, nggak mau. Semua nggak mau. Hanya ada satu yang akhirnya mau. Mut'im bin Adi dengan kabilahnya kala itu. Ketika tahu bahwa Nabi meminta perlindungan dan Mut'im ini adalah temannya ayahanda Nabi Abdullah, maka atas dasar persahabatan itu beliau memberikan perlindungan. Beliau belum Islam. Maka beliau masuk duluan ke Ka'bah, masuk ke Mekah lalu tawaf dan menyampaikan, barang siapa yang menyakiti Muhammad, maka dia sudah mengangkat bendera perang kepadaku. Akhirnya orang Arab, kok masih ada ini yang mau melindungi ya? Karena tidak mau konfrontasi, akhirnya ya sudah dipersilakan. Ketika Nabi masuk kembali ke Mekah, kita bisa bayangkan ya,
runutan tadi yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makin berat, makin berat, makin berat. Pulang ke rumah, yang biasa disambut oleh istrinya sudah tidak ada. Pulang ke rumah yang biasanya pamannya juga sudah siap untuk mendengarkan problematikanya, sudah tidak ada. Semua sudah tidak ada. Dan semua menjadi berat. Semua menjadi berat. Sesak dada Nabi kala itu. Di saat itulah, di saat mungkin kalau kala itu ada pengamat gitu ya, suruh datang, suruh menyampaikan apa ya, opininya ini. Kira-kira gimana nih dakwah Muhammad, lanjut apa enggak? Saya yakin semua akan mengatakan tamat, selesai, enggak ada. Kenapa? Kabilah-kabilah sekitarnya enggak ada yang mau nerima. Udah selesai sudah. Jangan bayangin kok sampai ke Indonesia dengan jarak 9.000 km lebih itu. Waduh. Yang dekat saja nggak mau nerima, bagaimana yang jauh? Yang dekat saja tidak mau nerima, bagaimana yang jauh? Oleh karena itu, Nabi di saat sesak dada itu, malam hari itu Allah anugerahkan Isra Mi'raj. Baru Allah ketuk. Nabi, mohon maaf, malaikat Jibril ketuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jibril, ya Muhammad, kita berangkat. Berangkat kemana? Ayo. Jadi Nabi juga belum tahu, bukan dikasih tahu di awal oleh Jibril. Ntar malam ya, kita siap-siap. Enggak. Siapin ya, semua ya, kita mau satu malam nih. Enggak begitu. Enggak. Tiba-tiba semuanya. Maka Nabi juga tidak tahu. Dalilnya nanti di saat perjalanan, Nabi banyak tanya. Ya, akhirnya berangkat. Berangkat diawali dengan diminta tawaf 7 kali di Ka'bah. Selesai dari tawaf 7 kali di Ka'bah, diminta untuk rebah di satu sudut di belah dada Nabi. Diambil. Ini pembelahan dada kedua. Pembelahan dada pertama adalah di saat beliau berusia 4 tahun, di saat beliau berada di Bani Sa'ad, kampungnya Halimatus Sa'diyah. Di situ diambil, dicuci, lalu dimasukkan lagi, dan Jibril mengatakan ini bagian syaitan dari tubuhmu yang dicuci. Ini ketika usia 4 tahun. Nah, ketika usia, kurang lebih beliau berarti sekitar 50 tahun kala itu, di saat Isra dan Mi'raj, 50-51 tahun. Ketika dibelah itu, Jibril mengatakan ini yang bahagian yang menyesakkan dadamu. Ya, makanya nanti setelah Isra Mi'raj itu surah Alam Nashrah turun. Ya, Alam Nashrah laka sadrak. Itu turun setelah. Selesai dari itu, ya, Nabi diminta untuk mendekat ke satu sudut lagi. Di situ ada seperti hewan tapi bukan hewan dunia. Berkaki 4, lebih tinggi dari keledai tapi lebih pendek dari kuda. Itu yang dinamai buruk. Nabi diminta untuk naik. Tapi ketika mendekat buruk itu nampak liar sekali, nggak mau diam. Sampai akhirnya Jibril memegang kepalanya dan mengatakan, dia wahai buruk, yang akan naik kepadamu ini manusia terbaik. Seketika jinak, lalu naik ke atas. Lalu berangkat menuju ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, saat itu Nabi langsung mendarat dan sudah ditunggu oleh 120.000 Nabi kurang lebih. 120 atau 124.000 Nabi. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Semua sudah hadir di pelataran Masjidil Aqsa menunggu beliau atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau datang ke sana, ya tentu perjumpaan ini bukan perjumpaan yang hanya temu senyum, tidak ya. Ya, ini adalah muktamar besar. Gitu. Muktamar besar para nabi, bayangkan. Muktamar besar para tokoh nasional saja pasti akan luar biasa. Ini muktamar besar para nabi di tanah penuh berkah. Di malam hari itu, di tahun 620 kurang lebih, ya berarti 620 atau 621 Masehi kalau kita bikin Masehi. Kalau kita lirik sejarah kembali, tahun ini sedang terjadi pertempuran hebat di Baitul Maqdis, ya, di Ilia Kapitolia, antara Persia dan Romawi. Ya, maka malam ini menjadi spesial lagi karena di tengah pertempuran sengit di antara dua imperium besar untuk memperebutkan Baitul Maqdis itu, Allah turunkan para nabinya ke sana dan Allah isrokan Nabi Muhammad ke sana. Ya, suasana perang bukan suasana ringan gitu kan, entah bagaimana, tapi di malam hari itu sebagai mukjizat juga. Ya, istilahnya Allah sterilkan tempat itu. Ya, sangat mudah bagi Allah untuk mensterilkan ya. Dengan para malaikatnya selesai semua itu sudah. Tapi intinya tempat itu malam itu menjadi tempat yang penuh berkah karena berkumpul seluruh nabi yang pernah Allah utus di muka bumi. Karena nabi itu ada sekitar 124.000 nabi, yang nabi dan rasul sekitar 300, yang nabi dan rasul 315, dan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dari nabi dan rasul itu hanya 25. Tidak semuanya disebutkan. Nah, itu dikumpulkan semuanya di malam ini. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam diminta untuk menjadi imam. Nah, saya ingin ini perjalanan Isra. Ya, kalau nanti sampai ke Mi'raj, apalagi nanti sampai bagaimana akhir dari perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti ya nggak cukup karena saya lihat di jadwal kita hanya sampai 21.15 ya. Masih ada setengah jam lagi. Saya ingin mencoba untuk mengambil sedikit conclusion di sini. Nanti silakan kita perkaya dengan pertanyaan.
Ini merupakan titik balik, sahabat. Pulang dari, kan setelah dari sini langsung naik ke atas. Ini singkatnya saja ya. Beliau langsung naik ke atas. Ya, naik ke atas, lalu setelah dari melewati 7 lapis langit, bertemu dengan para nabi yang ada di sana, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ilmu ya, dalam bekal beliau untuk bisa. Jadi bukan hanya sekedar hiburan. Ini dalam setiap langit itu berjumpa dengan Nabi kan. Kita kemarin lihat itu di postingan orang-orang, alhamdulillah banyak sekali sudah yang postingannya modelnya itu ya. Langit pertama ketemu dengan Nabi Isa, langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Gitu kan. Itu bukan sembarangan, sahabat. Kan sudah bertemu di lapangan itu, di pelataran Masjidil Aqsa sudah bertemu dengan semuanya gitu. Kenapa kok ketika berangkat ke langit ketemu lagi dengan nabi-nabi yang disebut itu? Itu bukan tanpa alasan. Kuat alasannya dan isyaratnya gitu. Karena Nabi belajar berbagai macam ilmu dari mereka. Dan itu yang menjadi bekal bagi Nabi ketika turun untuk membuat dakwah ini melejit. Gitu. Ya. Nah, ini yang Masya Allah luar biasa gitu. Nabi dididik oleh 8 Nabi di 7 langit. Dengan 7 disiplin ilmu. Yang itu dijadikan bekal. Ya. Bukan hanya sekedar hiburan, tapi bekal. Pembelajaran 7 ilmu yang diberikan. Nah, baru setelah itu nanti ke Baitul Ma'mur. Ya. Nanti kita jawab kalau ada yang bertanya saja. 7 ilmu itu apa, Ustaz? Nanti kita buka di level ditanya jawab aja gitu ya. Supaya nanti bisa. Naik ke Baitul Ma'mur. Nah, Baitul Ma'mur beliau melihat bagaimana kondisi Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bah, kiblatnya, pusat kiblatnya semua yang ada di langit. Kalau di bumi itu Ka'bah, kalau di sana Baitul Ma'mur. Yang Nabi sampaikan 70.000 malaikat tawaf. Dan ketika selesai tawaf diganti dengan 70.000 yang lain, diganti dengan 70.000 yang lain, diganti dengan 70.000 yang lain, terus begitu tidak pernah kosong. Dan sekali malaikat sudah masuk, maka dia tidak akan tawaf lagi. Jadi bisa dibayangkan ya, betapa banyaknya. Dan malaikat bukan manusia yang kecil, malaikat besar. Jibril saja ujung sayapnya itu saddama bainal ufuk, kata Nabi. Jibril itu ujung sayapnya itu yang pernah dilihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ujung sayapnya itu memenuhi antara timur dan barat. Langit ini penuh dengan ujung sayapnya, bukan seluruhnya, ujung sayapnya. Ya, dan malaikat Jibril punya 600 sayap, bisa dibayangkan. Ya, maka ketika dengan perantaranya kaum Sodom dan Gomorrah itu diazab, ya hanya dengan ujung sayapnya saja untuk membalikkan mereka. Punya 600. Jadi Baitul Ma'mur bisa dibayangkan. Setelah dari Baitul Ma'mur jalan lewat neraka, ditunjukkan neraka. Ini banyak cerita juga di antara kita dan beberapa riwayat bisa dibaca kan. Nabi diperlihatkan dengan beberapa hal lalu ditanya kepada Jibril, apa itu gerangan wahai Jibril? Apa itu gerangan wahai Jibril? Ada di antaranya ya, karena banyak ya. Di antaranya ketika Nabi melihat ada orang ya, di saat dia merasa kehausan, haus, ada 2 minuman. Ya, di situ ada air, di situ ada nanah yang diminum nanah. Lalu ketika ditanya apa gerangan orang seperti itu, wahai Jibril, itu yang dulu di dunia. Ketika dia mencari rezeki, ada yang halal dan haram, dia ambil yang haram. Maka Allah hukum dengan yang model seperti itu, nanah yang diminum. Ada orang yang berenang di darah busuk. Ya, tenggelam, berenang di darah busuk, tenggelam. Ditanya apa lagi itu Jibril? Itu mereka yang tenggelam dalam riba di saat mereka bermuamalah. Ada yang di hadapannya itu daging segar dan daging busuk yang sudah punya belatung apa? Yang dimakan yang daging busuk. Ditanya lagi apa itu Jibril? Mereka yang dulu di dunia sudah punya pasangan yang halal tapi mereka mengambil yang haram dengan zina, macam-macam. Gambarannya itu bisa diperpanjang lagi. Lalu setelah itu lihat surga. Nah, ketika melihat surga ada beberapa juga yang dilihat ya. Di antaranya beliau mencium bau yang begitu wangi luar biasa. Ditanya, bau wangi apa ini wahai Jibril? Ini adalah wanginya masyitah gitu. Masyitah itu apa? Masyitah itu tukang sisirnya anaknya Firaun. Pernah ketika beliau lagi nyisirin anak Firaun, sisirnya jatuh. Langsung ketika mengambil, membaca Bismillah juga. Anaknya Firaun kaget. Siapa itu yang kamu ucapkan itu? Bismillah dengan nama Allah, maksudnya Allah. Allah itu Tuhan. Oh, bapak saya. Oh, gitu karena bapaknya ngaku Tuhan. Bukan. Allah itu adalah Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan bapakmu. Oh, marah anaknya. Sampaikan ke Firaun. Firaun integrasi dan ternyata nggak mau balik ke agama nenek moyang, nggak mau nyembah Firaun, langsung ya beliau digoreng. Masih itu wafat digoreng
sehingga baunya itu membuat orang yang ada di sekitar daging manusia digoreng gitu kan, mungkin nggak enak jadinya. Beberapa yang menutup hidup. Ternyata bau busuk di dunianya itu kata siksaan membela agama Allah itu diganti dengan bau wanginya di surga. Coba bayangkan kan, ini harusnya memotivasi kita, ya Allah, ternyata ada keringat-keringat perjuangan, darah-darah perjuangan yang mungkin kita berikan di jalan dakwah ini, itu yang akan menjadi wanginya surga. Ya, jadi nggak ada kata nggak ada kata putus asa, nggak ada kata lemah, nggak ada kata apa, jalan. Karena itu tadi. Nah, akhirnya Nabi juga memberikan semangat. Berarti sahabatku juga begitu. Ya, karena bukan hanya sekedar Masitoh yang membuat wangi surga. Sahabatku yang sudah ada wafat dengan sisir besinya, yang ada yang dibakar, yang ada berarti mereka juga akan menjadi wanginya surga. Naik lagi melihat ada istana-istana. Ditanya apa itu wahai Jibril? Itu adalah istana-istana penghuni surga. Masya Allah, istana loh di surga. Kita punya kontrakan 5 aja, sombongnya bukan main. Istana di surga. Kita punya kontrakan 10 aja mati-matian bangunnya. Ini istana di surga, harusnya lebih mati-matian. Padahal mendapatkan istana di surga juga nggak sulit kan? Ya, apa contohnya? Sholat sunnah 12 rakaat itu dibangunkan istana. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah tuh, rawatib, kita dibangunkan istana di surga. Apalagi baca surah Al-Ikhlas, ya 10 kali sehari semalam dibangunkan istana di surga. Membangun masjid atau menyumbang masjid, untuk pembangunan masjid dibangunkan istana di surga. Ya perbanyaklah itu, karena itu ternyata menjadi bahagian yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mendengar terompah Bilal juga salah satunya. Dan yang lain lagi di surga diceritakan. Dari surga dengan berbagai macam kejadian yang diceritakan kepada, yang dilihat oleh Nabi dan ditanya kepada Jibril, langsung menuju ke Sidratul Muntaha. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, Jibril berhenti. Lalu Jibril mengatakan, ini batasku, aku tidak bisa masuk ke dalam. Kenapa? Kenapa tidak bisa masuk, wahai Jibril? Kalau aku masuk ke dalam, maka aku akan terbakar. Itu bicara di gerbang Sidratul Muntaha. Ya. Dan di gerbang Sidratul Muntaha itu, Jibril menunjukkan bentuk aslinya kembali kepada Nabi. Dan ketika membuat perbandingan antara bentuk aslinya Jibril dengan gerbang Sidratul Muntaha, itu baru gerbangnya Sidratul Muntaha. Itu bagaikan butiran pasir di tengah hamparan padang pasir. Jadi Jibril yang besarnya luar biasa itu saja, itu masih seperti pasir, dan Sidratul Muntaha itu sebesar padang pasir atau seluas padang pasir itu. Nggak sebanding lagi. Nabi masuk. Lalu Nabi berjumpa dengan Allah. Ini disingkat-singkat saja. Apa yang dilihat di Sidratul Muntaha banyak sekali. Tapi dia singkat masuk. Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti perjumpaan Nabi Musa alaihissalam dengan Allah di Bukit Tursina. Sama-sama melihat cahaya. Tidak melihat wajah Allah, tapi melihat cahaya. Ya, ketika melihat cahaya, yang membedakan Nabi Musa pingsan. Ketika melihat awal permulaan cahaya, Nabi Muhammad, Allah berikan kekuatan. Sehingga sampai akhir tidak ada pingsan. Mendapatkan beberapa di sana. Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya sholat. Sholat berarti di antaranya ya, bukan semuanya. Atau bukan satu-satunya. Di Sidratul Muntaha mendapatkan beberapa yang disampaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat. Lalu 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Lalu jaminan bagi mereka yang mentauhidkan Allah dan meninggal dunia dalam keadaan itu maka akan masuk ke dalam surga. Lalu sejarah tahiyat. Lalu beberapa lagi. Ya. Baru setelah itu turun ke Masjidil Aqsa lagi. Baru setelah itu ke Mekah. Ketika sampai di Mekah, begitu kagetnya Nabi kala itu karena beliau ketika masuk ke kamarnya nampak jelas sekali bahwa kondisi kamarnya belum berubah. Artinya memang betul-betul semalam. Tapi dirasa panjang sekali perjalanan ini. Ya. Itulah dia perbedaan dimensi waktu mungkin. Antara waktu bumi dengan waktu langit. Ya. Tapi itu yang terjadi. Sama kayak kita baru pulang dari umroh 9 hari, pulang-pulang kok keadaan kamar nggak berubah, masih begini aja. Kaget. Tapi itu kan nggak mungkin. Ini berbeda dengan Ashabul Kahfi yang tidur 300 tahun itu, mereka merasa hanya tidur semalam. Maka nggak ada herannya ketika ke pasar semua udah berubah. Ini beda kalau Nabi itu nampak begitu lama, dengan perjalanan yang begitu panjang, tapi begitu pulang nggak ada yang berubah, karena memang tidak sampai 1 malam.
Di sepertiga akhir malam aja, kata. Betul-betul berat bagi Nabi kala itu dalam berpikir, ya gimana, bukan berat itu dalam artian berat sesak seperti di awal sebelum Isra Mi'raj, tidak, tapi berpikir gitu, keras ini apa yang terjadi tadi malam itu, bagaimana saya menyampaikannya. Akhirnya Nabi berangkat menuju ke Ka'bah, merenung di Ka'bah. Nah, ketika merenung di Ka'bah itu, manusia pertama yang Allah sampaikan kepada beliau adalah Abu Jahal. Abu Jahal melihat, karena Abu Jahal selalu mengintai Nabi kala itu. Lihat ada apa gerangan Muhammad ini. Oh, kok nampaknya berpikir keras, ada yang difikirkan, didatangi. Muhammad, nampak ada yang kau fikirkan. Nabi melihat, Abu Jahal yang datang. Mungkin ini takdir harus cerita pada Abu Jahal. Ya, akhirnya Nabi sampaikan. Nabi Abu Jahal dengar dengan sedih. Wah, benarkah. Selesai dari cerita itu. Langsung Abu Jahal mengatakan, Muhammad, andai aku kumpulkan semua orang yang ada di Mekah ini untuk mendengarkan ceritamu, apakah kau bersedia? Ya Nabi kala itu mengatakan, ya bersedia, karena itu hak. Bersedia wahai Jahal, dan tidak husnuzon Nabi lah gitu ya kepada Abu Jahal. Karena kalau Nabi yang mengumpulkan sulit. Dalam kondisi yang tadi saya sampaikan ya, sudah kondisi model seperti itu sulit untuk mengumpulkan orang. Datang Abu Jahal ngumpulin, ya alhamdulillah. Tapi ternyata begitu sudah dikumpulkan semuanya, Nabi diminta untuk cerita. 1-2 cerita disampaikan, mulai orang pada tertawa karena skenarionya sudah dibuat oleh Abu Jahal, dan Abu Jahal mulai mengintimidasi Nabi, mulai apa mungkin sampai digambarkan orang tertawa itu sampai pegang perut mereka gitu. Ya Allah, pukul orang yang sudah menjadi pengikut Muhammad, kamu ikut orang begini, goncang Mekah dengan kondisi itu tadi kan. Waduh. Bukan hanya orang kafir yang menertawakan, orang beriman pun mulai goncang. Makanya puisi yang di awal tadi itu dibaca itu pas banget itu, karena memang inilah bukti keimanan gitu. Ketika menerima itu, hampir setengahnya orang beriman kali itu goncang. Ya, sebelum ini menjadi gitu kan, dengan skenario panggung yang dibuat oleh Abu Jahal, beberapa sahabat langsung melihat kanan kiri, mana Abu Bakar, karena yang diandalkan dalam kondisi krisis begini atau kritis begini selalu Abu Bakar. Abu Bakar nggak ada, cari akhirnya. Ternyata Abu Bakar dari malam tidak ada di rumah, sedang ada di kebun bahasanya. Berangkat ditanya, wah Abu Bakar terjadi hal yang luar biasa begini. Langsung diletakkan semuanya berangkat. Sebelum berangkat ditahan oleh sahabat yang menghampiri tadi. Wah Abu Bakar, apa pendapatmu dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad itu? Abu Bakar langsung mengatakan, kalau itu yang dikatakan olehnya, maka aku akan percaya. Apapun itu. Bahkan ketika aku melihat tembok dan tembok itu berwarna putih, mataku pun melihat warnanya warna putih, tapi Nabi mengatakan itu warnanya hitam, maka aku akan mengatakan itu hitam dan aku dustakan mataku, aku percaya ucapannya. Coba bayangkan. Langsung datang ke sana. Melerai ya, dengan kecerdasan Abu Bakar, tidak serta-merta enggak, tapi dengan kecerdasan bagaimana diatur. Panggung diambil alih ya, lalu disampaikan dengan macam-macam hujah dan hilah yang luar biasa, diabadikan juga dalam buku sejarah yang bisa kita pelajari dari sistem diskusi gitu ya, atau apa ya, senjata debat gitu yang dilakukan oleh. Singkat cerita, luar biasa ketika Abu Bakar datang ke sana, mampu mengatasi masalah dan akhirnya membuat kembali damai ya, membuat kondusif kembali orang beriman, tidak lagi geger dengan itu, ditambah lagi dengan apa yang disampaikan oleh Nabi dari mukjizat berikutnya lagi, karena bisa menyebutkan kafilah-kafilah dagang yang akan datang, siapa mereka, bagaimana kondisinya, kalau tidak percaya tunggu saja di gerbang, mereka tunggu, ternyata betul datang, dan akhirnya justru membuat banyak orang yang kala itu tidak beriman pada Nabi Muhammad SAW justru berbalik menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Mulai dari sudut tapaki, tangganya yang tadi itu nampak sesak sekali, dan nggak bisa bergerak sama sekali, bingung mau kemana, nampak betul-betul inspirasi itu selalu datang, kesempatan itu selalu dibuka. Ya, di tahun berikutnya berjumpa dengan 6 pemuda dari Yasrib. Ya, lalu bisa mendakwahkan itu dan mereka menerima. 6 pemuda ini menyampaikan pada orang-orang yang ada di sana. Balik lagi membawa kurang lebih sekitar 20-an lagi. Lalu membaiat Nabi. Ketika balik lagi membawa lebih lagi. Ya, hampir 70-an. Akhirnya Madinah menjadi tempat hijrah, dan ketika berangkat ke sana makin melejit lagi dakwah. Yang perlu diperhatikan adalah dari keseluruhan cerita ini, yang paling dominan itu adalah bangunan yang ada di belakang saya ini. Mungkin kalau sahabat-sahabat lihat, Masjidil Aqsa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala secara jelas menyebutkan asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ke Masjidil Aqsa.
Maka bagi kita juga, supaya kita juga mampu, karena kalau Mi'raj kan kita nggak mungkin kan. Yang memungkinkan bagi kita itu Isra. Kalau Mi'raj itu kita harus ke langit, ya, lewat 7 lapis langit, berjumpa dengan para nabi itu, lalu kita melihat neraka dan surga itu nanti. Harus Mi'raj dengan kata lain gitu. Tapi kalau Isra ini, makanya kan nama suratnya Al-Isra yang betul-betul lugas disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ini yang bisa menjadi sandaran dan panduan itu. Bagaimana kita mampu untuk Isra, supaya kita mampu menemukan titik balik gitu. Di saat mungkin kita sedang mengalami kesulitan, berarti kita butuh support energi supaya kita bisa kembali menanjak. Kalau kita lagi menghadapi masalah dan lain sebagainya, apalagi masa mungkin orang banyak merasa sulit di masa pandemi ini. Sebenarnya Isra dan Mi'raj ini menjadi momen untuk mereka menarik nilai dan hikmah ya, sehingga mereka mampu melejitkan kembali potensi. Ya, kalau saya biasanya selalu sebutkan, minimal yang bisa kita lakukan adalah Isra. Isra di 4 perkara. Isrokan doa kita. Jadi senantiasalah mendoakan. Lisan kita ini mendoakan untuk Masjidil Aqsa. Karena posisinya sekarang dia terjajah, posisinya sekarang dia terzolimi, posisinya sekarang dia teraniaya, maka doa kita akan sangat bermakna. Ya, dan kita alhamdulillah diberi kesempatan untuk mendoakan tanah ini, penuh berkah ini. Sehingga kita mampu Isra dengan doa. Kalau Masjidil Haram kan kita nggak mendoakan ya Allah bebaskan dari tangan orang-orang zalim. Nggak dia orang zalim aman. Masjidil Haram, Masjid Nabawi aman. Masjidil Aqsa kita masih punya satu kesempatan untuk menambatkan ya sesuatu pada tanah penuh berkah ini. Sematkan. Setelah Isrokan doa kita, karena ada orang yang mengaku Islam tapi tidak pernah mendoakan ini tanah. Ya, nggak pernah mendoakan ini tanah. Padahal ini tanah kiblat pertama kita, ini tanah masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi, ini tanah yang menjadi tanah suci ketiga bagi kita. Kita hidup ini ada 2 tanah loh yang perlu dibela, jangan lupa. 1 tanah air, ya untuk kita bela dengan harta dan nyawa kita. Yang kedua tanah suci, itu juga sama karena dia simbol negara. Simbol agama, perlu untuk dipertahankan. Menjadi pertanyaan tentang keabsahan kita sebagai warga Indonesia kalau ternyata kita tidak mau mempertahankan tanah air ini. Ayo lawan Belanda, males saya mending pergi aja lah ke sana lah, ngapain? Wah, itu perlu dipertanyakan. Bahkan bisa disebut pengkhianat gitu ya. Sama dengan tanah suci. Ketika kita diminta untuk membelanya dan kondisinya memang sangat membutuhkan pembelaan, kita tidak, wah bahaya. Ya kalau itu dianggap pengkhianat di mata manusia, nah kalau dianggap pengkhianat di mata Sang Pencipta, nauzubillah. Ya, simbol agama ini perlu untuk kita jaga, minimal dengan doa kita. Isrokan. Ya, momen Isra Mi'raj ini mudah-mudahan menjadi pengingat kita dengan tanah penuh berkah. Yang kedua, isrokan pemikiran kita. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan pemahaman gitu. Coba kita dalami lagi deh. Ini malu juga sekali lagi kadang-kadang kita sebagai seorang muslim tapi nggak tahu. Masjidil Aqsa itu apa? Kita nggak tahu itu. Aduh, kayaknya kok miris gitu ya. Sama dengan karena ini simbol. Simbol itu seharusnya paham gitu. Sama dengan orang Indonesia nggak tahu itu Garuda Pancasila itu apa, ya nggak tahu itu apa bendera merah putih, kan agak lucu, ya kan? Begitu ditanya bendera kita apa, bendera kita kayaknya sih merah putih, kan lucu banget gitu. Gimana kok kayaknya ya, nah, gitu. Sama ketika orang Masjidil Aqsa itu apa? Masjidil Aqsa itu kayaknya yang kubah emas, kok kayaknya itu gimana gitu? Ini simbol yang harus tahu. Seperti kita tahu detail tentang Ka'bah, maka kita harus tahu detail dengan Masjidil Aqsa. Maka isrokan ilmu kita, isrokan pemahaman kita. Ya, karena ini akan menjadi pertanggungjawaban. Yang ketiga, isrokan harta kita. Ya, kalau kita belum bisa datang ke sana secara jasad, minimal ada sebahagian yang sudah kita cantolkan ke sana. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika istri beliau bertanya, ketika Maimunah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasul, banyak sahabatmu di luar ini bercerita tentang Masjidil Aqsa, ngomong tentang Masjidil Aqsa. Aftuni, berikan fatwa kepadaku, apa sih sebenarnya Masjidil Aqsa itu? Maka Nabi mengatakan itu tanah suci, Ardul Muqaddasah, tanah suci, Ardul Mahsyar wal Mansyar, tanah di mana dulu manusia awal disebar ke seluruh muka bumi dan nanti di akhir zaman mereka akan berkumpul kembali di sana. U'tuhu fasallu fi, datang kepadanya, salat di atasnya. Kalau nggak mampu bagaimana wahai Rasul? Kalau nggak mampu jangan haramkan dirimu untuk titip zait, minyak, agar dengannya Masjidil Aqsa tetap bercahaya atau bersinar. Zaman dulu lampunya dari api kan, lilin gitu ya, minyak gitu kan, minyak jadi biar tetap bercahaya di malam hari. Kita tidak mampu,
atau belum mampu datang ke sana, isrokan harta kita. Titip, ada orang yang berangkat ke sana, titip. Supaya siapa tahu ini bisa buat apa. Karena di sana sangat membutuhkan. Listrik yang bayar orang-orang yang ada di sekitar situ, kebersihan orang-orang yang ada di sekitar situ. Ya kan? Kita kalau mau datang ke Masjidil Haram, mau cari kotak infak susah, di mana tempat kotak infak? Nggak ada. Nah, di situ sangat butuh. Coba bayangkan kalau Masjidil Aqsa terlambat bayar listrik dan diputus oleh Israel, dan itu bukan tidak mungkin, sahabat. Terjadi pada gereja yang gereja yang tersuci di antara orang-orang Kristen tuh, gereja Makam Kudus namanya. Ya kan? Ditutup oleh Israel karena nggak bayar pajak. Terlambat bayar pajak, ditutup. Coba bayangkan kalau itu ditutupnya kita gitu. Kok nggak ada Masjidil Aqsa? Nggak bayar listrik, dicabut listriknya. Ya Allah, itu yang dosa bukan cuma orang Islam yang ada di sana. Seluruh dunia dosa. Karena masjid itu bukan masjid orang Palestina. Masjid itu juga bukan masjid orang Baitul Maqdis. Masjid orang Islam seluruh dunia. Maka cantolkanlah. Seperti ini, saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah satu contoh. Ini ada, kelihatan nggak ya? Nah, ini ada air minum bubble water. Ini bukan promo, tapi ini salah satu bentuk isra. Karena usaha air minum bubble water ini, keuntungannya kami berikan untuk Masjidil Aqsa. Jadi bagi sahabat, ayo konsumsi ini, apalagi masih di Jabodetabek, ya, silahkan. Nanti bisa ke Pak Hananto, bisa ke Pak, siapa yang ada di sini juga, mungkin Pak Syaf atau yang lain, atau ke saya juga langsung bisa. Bagaimana Ustaz? Karena ini dalam rangka Isra tadi, mencantolkan. Keuntungannya tidak dibagi sama sekali kepada yang memiliki, sepeser pun dari awal usaha ini. Semua diberikan kepada Masjidil Aqsa. Nah, supaya dapat berkahnya kita minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, airnya sih air Indonesia. Tapi semangat keberkahannya mudah-mudahan dapat. Nah, sahabat juga begitu. Ya kan? Entah berapalah dari kita itu yang kita mampu untuk supaya berkah itu ngalir. Nah, yang ketiga Isra kan. Yang ketiga, Isra kan. Nah, Pak Sofan juga sudah minum, tapi belum bubble water Pak Sofan. Insya Allah bubble water kita kirim ke Masjid Stan, insya Allah nanti. Ya, supaya perkenalan digunakan untuk sholat Jumat di Stan. Yang ketiga, Isra-kan jasad kita. Isra-kan jasad kita. Kalau kita punya kelebihan harta, maka perjalankan kita untuk datang ke sana. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tasyuddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan kau persulit diri kecuali, jangan kau paksakan diri untuk melakukan perjalanan kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Nah, ini harus menjadi misi kita, menjadi cita-cita besar kita untuk mendatangi tiga tanah suci itu. Dan salah satunya adalah Masjidil Aqsa. Mohon maaf, ini lebih yang saya sampaikan 21:05 di jam saya. Masih ada 10 menit mungkin saya berikan kepada Ustaz Sofan. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, karena saya lihat di jadwal kita hanya sampai jam 21:15. Tafadhol, Ustaz Sofan. Ya, silakan Ustaz Arifin. Silakan Ibu sekalian yang ada pertanyaan bisa disampaikan ya. Menarik sekali ya, secara komprehensif tadi dijelaskan tentang perjalanan Rasul dalam Isra ini. Monggo, siapa? Ini ada yang masih mahasiswa, ada yang baru lulus bekerja nih. Insyaallah lengkap. Ada yang lengkap. seperti saya nih, Mas Ananto, Mas yang sudah seni tahun. Silakan, semangat. Mas Rian, monggo Mas Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Pak Sofan, mohon izin Pak Ustadz, tadi sempat Pak Ustadz menjelaskan terkait, tapi katanya dijelaskan di sesi tanya jawab aja, 7 ilmu tadi Pak Ustadz. Barangkali berkenan untuk ditambah penjelasannya. Itu yang pertama Pak Ustadz. Yang kedua, ada dua Pak Ustadz. Yang kedua, perjalanan Isra Mi'raj ini kan ada di ranah keyakinan Ustadz. Kalau kita ngobrol sama teman yang bukan Islam, ya mereka pasti akan, wah aneh sekali. Dalam satu malam bisa sampai dari Mekah ke Palestina. Itu zaman dulu kan tidak ada pesawat, walaupun
dengan ucapan itu ada makhluk gaib namanya buruk yang bisa mengantarkan dalam waktu dekat gitu. Sekarang sudah ada pesawat namanya makhluknya tapi nyata gitu, bisa sampai begitu, tapi tetap saja itu tidak menjadi salah satu hambatan bagi beberapa teman yang sudah menyampaikan ketertarikan pada Islam, tapi itu merasa loh kok aneh ya ajarannya, magis gitu. Nah, kira-kira kita bisa menyampaikan pilihan kata apa yang tepat untuk yang seperti ini gimana, Ustaz? Apa yang bisa kita coba rangkaikan untuk mereka? Terima kasih, dua itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dua ini aja udah habis waktu, Mas Rian ya. Ya baik. Yang pertama, langsung ya, Safan. Ya, langsung. Yang pertama 7 ilmu ini, tapi saya mohon maaf ya, mohon maaf di Ada awal saya. Dua itu. Iya. Putus-putus. Iya. Saya mungkin hanya menyampaikan sangat singkat ya, tapi mudah-mudahan membuat kita menjadi trigger aja lah untuk mencari lebih dalam. Di 7 lapis langit ini Nabi bertemu dengan 8 nabi. Langit pertama ini seolah menjadi modal gitu ya. Saya selalu mengibaratkan ini menjadi modal bagi dakwah beliau. Karena tadi di pelataran Aqsa sudah bertemu dengan semuanya. Tapi kenapa harus di tiap langit itu bertemu lagi? Jadi seolah kalau mau dibayangkan seperti ketika Muktamar, sudah bertemu semuanya di hall, tapi harus masuk ke ruangan 1, bertemu dengan fulan, ruang 2 bertemu dengan fulan, ruang 3 bertemu dengan fulan, ruang 4 bertemu dengan pasti ada sesuatu. Ya, nah, di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam adalah bapaknya semua manusia, Abul Bashar. Ya. Makanya ketika di situ diceritakan oleh Nabi Muhammad, di sebelah kanan Nabi Adam ada orang tertawa, di sebelah kiri Nabi Adam ada orang menangis. Setelah ditanya apa itu gerangan wahai ayahanda, itu ya, maka Nabi Adam mengatakan ini adalah orang yang masuk surga dan ini adalah orang yang masuk neraka. Di situ, ini singkat-singkatnya, jangan diperpanjang. Di situ Nabi Adam adalah bapak manusia, maka Nabi belajar tentang ilmu manusia. Karena memang dakwah ini butuh ilmu tentang manusia, psikologi, sosiologi, mungkin apalagi lah ya itu yang berkaitan dengan kejiwaan. Karena yang dihadapi bukan robot, yang dihadapi manusia. Naik lagi ke langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya adalah nabi terdekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad diutus, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Otomatis pengikut yang paling banyak yang akan ada di sekitar Nabi Muhammad dan para pendakwah setelahnya, nah sahabat dan tabi'in adalah Nabi Isa dan Nabi Yahya, Nasrani bahasanya. Maka belajar tentang kondisi umat sebelum gitu. Jadi istilahnya belajar tentang sejarah terdekat. Dan ternyata belajar sejarah itu berarti menjadi penting. Supaya kita berjumpa dengan mereka itu kita mampu untuk bisa memahami. Ya, itu singkatnya lah. Yang ketiga, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf siapa Nabi Yusuf? Yang paling terkenal dari Nabi Yusuf adalah bagaimana beliau itu mampu menjadi pemimpin di Mesir. Ya, bahasanya bendahara, tapi pada hakikatnya kala itu adalah Perdana Menteri yang mengatur seluruh administrasi Mesir. Nah, yang bikin luar biasa lagi, beliau itu datang ke Mesir sebagai budak. Ya, karena dibuang oleh saudaranya, ditemu orang, lalu dijual di pasar Mesir jadi budak. Dari budak menjadi penguasa nomor 1. Coba bayangkan kan? Berarti kan karir yang dititi luar biasa gitu ya. Ya, nah itulah belajar dari karir memimpin. Karena sebentar lagi Nabi akan menjadi yang seperti itu. Akan datang ke Madinah, menjadi orang terasing, tidak punya keluarga, tetapi harus menjadi pemimpin. Maka harus belajar. Makanya ketemunya tidak dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lahir sudah jadi raja. Jadi kalau bertemu dengan Nabi Sulaiman, ilmunya agak sedikit kurang match gitu. Ya, maka didatangkan atau ditemui Nabi Yusuf. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris ini adalah nabi yang terkenal dengan semangat pembelajar. Makanya namanya Idris. Idris itu dari dars, belajar. Gitu. Pengennya belajar. Maka Nabi diminta untuk menjadikan belajar itu sebagai bekal utama, ilmu. Pokoknya jangan lupa dengan belajar. Makanya agama ini terkenal dengan keilmuannya gitu. Bagaimana ada ilmu sanad, diroyah, riwayah, pokoknya luar biasa. Bahkan ayat pertamanya turun aja Iqra gitu kan. Jadi semua itu bisa dimasukkan dengan keilmuan. Ya. Dan semua pelajarannya itu adalah ilmuwan. Ada tafsir, ada ini, ada macam-macam. Pokoknya ilmu. Maka diminta untuk mengedepankan ilmu. Bertemu di langit kelima dengan Nabi Harun. Nabi Harun itu siapa? Nabi Harun ini sahabatnya Nabi, kakaknya Nabi Musa yang dijadikan Nabi juga, menyertai Nabi Musa. Jadi seolah sahabat bagi Nabi Musa. Dan dari Nabi Harun belajar tentang ilmu sahabat. Bagaimana mengelola sahabat, bagaimana mencetak sahabat, karena tidak mungkin berjuang sendiri kecuali dengan sahabat. Dan ternyata ilmu ini yang mampu membuat Nabi mencetak sahabat luar biasa yang pernah dicatat oleh sejarah ketika beliau berada di Madinah.
Ada Muhajirin dan Ansor, tapi itu kesetiaannya kepada Nabi luar biasa. Dan ketika Nabi meninggal dunia, lanjut estafet itu berjalan dengan baik, sehingga dakwah terus berjalan, tidak meninggal, tidak hilang dengan meninggalnya Nabi Muhammad. Mampu menjaga asalah atau keaslian agama ini, sehingga tidak ada lagi yang dibengkok-bengkokkan, dicemar-cemarkan, dialih-alihkan, tidak. Luar biasa. Di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa terkenal dengan kesabarannya mendidik umatnya. Beliau punya jatah umat yang bengil, Bani Israel. Wah, susah sekali. Maka belajar tentang keumatan. Bagaimana memanage umat. Ini Nabi Musa. Begini cara memanage umat. Bagaimana harus begini dengan umat. Makanya nanti begitu dapat sholat 50 waktu, yang protes kan, bukan yang protes, yang minta agar Nabi Muhammad itu minta keringanan kan Nabi Musa. Karena di Nabi Musa bicara tentang keumatan. Umatmu nggak kuat. Nah, gitu kan isyaratnya begitu. Kenapa nggak Nabi Ibrahim? Kenapa nggak Nabi Yusuf? Banyak pertanyaan begitu. Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf bukan bidang saat itu diminta untuk berbicara berkaitan dengan umat dengan Nabi Musa. Nah, di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya gelar Khalilur Rahman, kekasih Allah. Ya, kekasih Allah didapatkan karena beliau begitu sabar menghadapi segala macam ujian dan cobaan dari Allah. Nabi yang paling berat ujiannya Nabi Ibrahim. Ya, tidak perlu dijabarkan, silakan dicari. Paling berat ujiannya Nabi Ibrahim. Maka di situ di langit ke-7 belajar tentang kesabaran. Bahwa hidup itu tidak akan pernah lepas dari ujian, wahai Muhammad. Begini, sabar. Jadi seolah tidak ada lagi yang sulit bagi Nabi. Ya. Itu dia, itu singkat cerita. Ya, jadi 7 disiplin ilmu itu. Nah, berikutnya bagaimana? Ini mudah-mudahan pertanyaan terakhir ya, karena 2 menit lagi menuju jam 9.15. Meyakinkan, nah tadi saya sudah sampaikan, ini menjadi titik yang harus diperhatikan gitu ya. Nah, iya, ini akan menjadi selain anugerah, maka dia akan menjadi fitnah. Apalagi disampaikan tadi, ada yang sudah mau masuk Islam gitu ya, tiba-tiba begitu sampai Isra Mi'raj, lah kok begini? Gitu. Balik lagi lah, balik kanan nggak jadi masuk Islam. Karena dikira nggak masuk akal. Yang pertama memang agama ini tidak semuanya harus masuk akal. Ini kan nggak masuk akal, nggak apa-apa, yang penting masuk iman. Gitu kan? Bukan masuk akal, masuk iman. Nah itu yang penting. Kalau mau dilihat semuanya harus pakai akal, repot agama ini. Yang buang angin mana, tapi begitu suruh wudhu lagi yang dibasuh mana, itu kan nggak masuk di akal. Ya. Karena kalau buang angin itu kan membatalkan wudhu. Buang angin mana yang buang angin? Tapi begitu yang dibasuh mana yang dibasuh, gitu kan? Nah ini contoh satu. Nanti yang lain lagi misalkan, ya ada beberapa yang orang tadi memang kita tidak bicara tentang masalah masuk akal atau tidak masuk akal, gitu. Tetapi kalau kita harus berjumpa dengan orang yang harus bicara tentang akal dulu, karena kalau tidak dengan akal nanti dia nggak, ya oke. Yang pertama kita doa dulu sama Allah, ya Allah, misal siapa fulan yang besok mau kita jumpai, berikan kemudahan pada hamba untuk bisa menyampaikan ini, seperti ketika Nabi Musa ingin bertemu dengan Firaun. Ya. Insya Allah besok akan dimudahkan logika sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itu sebenarnya kalau disampaikan juga oke. Inilah menunjukkan keterbelakangan akal kita. Dulu zaman Nabi Muhammad, ketika ada orang cerita dibawa oleh benda yang namanya pesawat untuk pindah ke sana, itu semua orang sepakat ngomong gila, gitu kan. Tetapi yang bilang gila itu yang tidak visioner. Kalau yang visioner, maka dia akan mengatakan mungkin, gitu loh, mungkin itu. Nah itulah orang visioner. Sekarang orang bilang terbang ke bulan gila, atau ke Mars gila, tidak visioner. Tapi yang visioner mungkin. Kalau perlu kita buka cabang warung Tegal di Mars. Jadi bukan orang Tegal, orang bumi. Tapi itu kan visioner. Ini membuktikan gitu. Apalagi ditambah di situ dengan jelas bahwa Nabi tidak serta-merta gitu saja. Kan ada perangkatnya, buruk yang ada. Nah, buruk ini perwakilan saja. Makanya tadi tidak disebut sebagai hewan dunia. Ya kan? Sama kita juga kan tidak serta-merta bisa terbang dari sini ke misalkan dari sini ke Los Angeles, dari sini ke San Francisco, dari sini ke Tokyo, dari sini ke nggak serta-merta langsung twist gitu saja dengan tubuh kita kan nggak, harus dengan alat gitu kan. Alat itu adalah pesawat. Jadi sebenarnya yang menggabungkan kita adalah burokin yang menjadi jembatan untuk bisa memasukkan kita ke akal. Ya, karena kita tidak tahu bagaimana kondisi buruk, karena yang tahu hanya Nabi Muhammad kan. Apakah buruk itu nanti akan ada sesuatu yang melindungi sehingga tetap masuk di akal, bukan magic. Kalau magic, kalau Nabi bilang begini, kami ada di depan Ka'bah, tiba-tiba kamu menghilang, kling, gitu. Tiba sampai kita di Masjidil Aqsa, kling, gitu. Itu baru itu, nggak masuk di akal nih, gimana nih? Itu oke. Tapi ini tidak. Semua piranti yang ada pada kita juga disebutkan oleh Nabi. Ada buruknya. Kan bisa aja kalau mau dibilang,
kling hilang, kling sana. Bisa kan? Sangat bisa. Kenapa nggak bisa? Tapi bukan itu, karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa ini akan menjadi fitnah besar. Maka diberikan clue-cluenya. Ya. Clue, tapi clue ini harus diawali dengan iman dulu. Kalau tidak dengan iman, nah itulah mungkin kalau mau disampaikan. Gimana ini magic? Gimana magic? Nggak magic. Orang naik buruk. Kecuali kalau dalam ceritanya hilang. Pling. Nah itu baru oke lah. Baca mantra lacus sampai di sana. Baca mantra cus sampai di sana. Oke. Tapi tidak ada perantara. Itu kurang lebih. Wallahu alam. Silakan nanti banyak doa lagi Mas Dian untuk bisa dapat senjata lagi. Siap. Terima kasih Ustaz. Ya. Begitu Ustaz Sofan. Pas jamnya. Ya, Sofan ini ya. Masih ada yang bertanya untuk lebih memuaskan lagi. Satu lagi penanya barangkali kalau ada. Ada. Mohon maaf bandwidth saya low ini. Ya, Ustaz, lagi kena Isra dan Mi'raj mungkin, Ustaz. Jadi bandwidth-nya Isra. Tidak ada atau ada Mas ya? Nampaknya sudah tidak ada, Ustaz. Sudah diborong sama Mas Rian. Ya, apa? Mas Rian. Ya, barangkali kalau tidak ada, alhamdulillah saya masih jelas ya. Kajian dari Ustaz tadi sudah bagi saya sendiri barangkali membuka lebih lengkap Mi'raj ini tadi digambarkan oleh Ustaz, sesungguhnya merupakan titik balik betul ya dari panjang dakwah Rasulullah SAW dari sejak pertama mendapatkan wahyu dengan kemudian titik balik di Isra Mi'raj ini merupakan ya paling rendah lah ya. Bahkan kan barangkali sejak awal Nabi mendapat wahyu itu pun bagi Nabi merupakan suatu guncangan ya, dipeluk begitu keras oleh Jibril, kemudian mendapatkan wahyu Iqra itu ya, kemudian sesudah ditinggalkan mendapat wahyu lagi baru 2 bulan apa berapa bulan gitu ya, dengan putus wahyunya beliau. Kemudian mendapat surat Ad-Duha ya, Wadduha wal laili. Maaf ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ya. Rasul kembali gembira. Nah, kemudian ternyata bertambah lagi kan guncangan dari kaum Quraisy saat itu. Jadi perjuangan Rasulullah, perjuangan dakwah ini bukan suatu perjalanan yang mudah ya, tetapi sangat berat. Mungkin ini jadi ibrah bagi kita sekalian, semuanya. Ya, mungkin sering kita merasa dakwah kita ini sudah berat gitu ya. Rasa-rasanya dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz, dakwah kita jauh lebih mudah dibandingkan apa yang dihadapi oleh Rasulullah. Ya, dan Rasulullah juga barangkali baru di Isra Mi'raj itu ya dihubungkan dengan seluruh nabi-nabi yang lain, dihubungkan dengan nabi-nabi yang lain, menjadi semakin yakin dan menjadi titik balik semangat kita. Oleh karena itu tadi juga Ustaz menyampaikan kita semua kalau mendapatkan merasa perjuangan dakwah kita ini mendapat guncangan berat gitu ya, ya tidak salahnya kita juga mencontoh berusaha melakukan Isra juga ya, karena Mi'rajnya mungkin kan udah jatahnya Rasul, jatahnya Nabi. Nah, demikian barangkali pengajian Juanda untuk malam ini mudah-mudahan bermanfaat. Bagi saya sendiri kalau membaca kadang-kadang hanya sebatas yang tertulis begitu ya Ustaz ya, dengan digambarkan dan begitu luas juga ya diberikan penjelasan-penjelasan, memang menjadi lebih hidup ya sirah yang kita kaji semacam ini. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa mendengarkan kembali untuk peristiwa lain. Dari saya mohon maaf jika banyak kekurangan dalam memoderasi pengajian kali ini. Lebihnya dari kekurangan dari saya sendiri.
yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon dimaafkan. Kami serahkan kembali kepada pembawa acara. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Arifin yang sudah menyampaikan materi dan kepada Bapak Sofan yang sudah memandu jalannya acara inti kita pada malam hari ini. Insya Allah banyak sekali nilai-nilai yang dapat kita ambil dari apa yang sudah disampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil ilmu, pelajaran, dan hikmah. Kemudian dapat meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kedepannya, insya Allah dari FKMM dan STANMU akan ada banyak pengajian. Untuk itu, kepada hadirin mungkin dapat mengikuti Instagram @stanmu.id untuk mengetahui informasi selanjutnya. Kemudian tadi ada request dari panitia sebelum kita tutup acara pada malam ini diminta untuk foto bersama. Jadi kepada jamaah yang kiranya tidak berhalangan untuk dapat mengaktifkan kameranya, kita akan mulai sesi foto bersama. Dan apalagi dilakukan Rasulullah pernah dengan sahabatnya itu bergulat dan bahkan yang lebih jauh Rasulullah selalu menang. Gulat bentuk daripada penghinaan ataupun pelecehan. Yang dimana gulat ini adalah olahraga Rasulullah. Dan gulat silakan, ada yang ingin menyalakan kamera lagi? Rasulullah selalu menang dalam gulat tersebut. Bahkan Rasulullah pernah bergulat dengan Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya. Yang dimana Rasulullah memenanginya. Rasulullah. Baik, sepertinya sudah cukup. Akan saya pandu untuk sesi foto kali ini. 1, 2, 3. Mohon izin sebentar. Baik, sekali lagi boleh ganti gaya, dipersilakan. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah dengan selesainya sesi foto bersama tadi, maka selesailah pula rangkaian acara kita pada malam hari ini. Acara yang terakhir yaitu adalah penutup. Mari bersama-sama kita tutup rangkaian acara kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Khairul Amal sebagai pembawa acara mewakili panitia yang bertugas berterima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian sudah mendapatkan hadir pada acara malam hari ini, dan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kendala maupun kesalahan selama acara ini berlangsung. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Bunga Kamboja mekar di taman, wangi dan harum semerbak di tubuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah. Mas